Yo guys, welcome back to my channel Muda Berani. Bukan muda berani namanya kalau kita nggak ngomong soal mindset dan juga motivasi dan juga keuangan. Oke guys, jadi welcome back to my channel. Gua Melvin, hari ini gua ingin ngobrol ya sama kalian. Gua pengen ngomong masalah menyisihkan uang bukan menyisakan. Mungkin di channel-channel yang lain kalian udah pernah dengar ya, apalagi channel-channel kayak Bro Timothy atau Bro Theoderic itu pasti banyak yang ngomong tentang menyisihkan uang bukan menyisakan. Beda loh ya, menyisihkan dan menyisakan. Jadi gue di sini tuh mau ngomong kenapa, karena banyak banget orang itu tuh apalagi di zaman krisis kayak begini nih, sebenarnya uang itu adalah solusi dari segala permasalahan. Yang pernah dibilang sama Bro Timothy itu, uang itu adalah solusi dari segala masalah. Dan ini juga adalah pondasi untuk hidup kalian yang stabil dan sukses. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal mindset kalian. Karena soal mindset dan juga soal cara kalian mandang hidup ini juga itu menentukan kalian, apalagi kalian seorang laki-laki, itu juga bagaimana kalian menentukan sebagai manusia untuk berdiri tegak. Dan juga supaya keluarga kalian, diri kalian sendiri, dan masa depan kalian juga terjaga dan terarah. Jadi kenapa gue bikin video ini, karena gue lihat banyak banget anak muda yang masih bingung, apalagi di zaman era informasi ini, di mana informasi ini, semua informasi itu tersedia dan bisa kita dapatkan dengan begitu cepat dan gratis. Beda waktu sama zaman industri ya, di mana komputer dan internet itu masih langka dan mahal. Jadi tidak ada alasan lagi buat anak muda untuk masih nggak sukses, masih males-malesan, karena gue juga bisa untuk berubah, kalian juga pasti bisa untuk berubah. Kalau gue bisa, lu pada pasti bisa, karena gue yakin gue berubah karena gue ada kemauan, dan kalian juga pasti melakukannya untuk kemauan yang sama. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk to the point. Oke, mungkin kita mulai dari mindset dulu ya, mindset untuk menentukan realita. Oke, jadi semua yang ada dalam hidup kalian, mau kalian cewek, cowok, tua atau muda, berasal dari kalangan apapun, apapun itu akan berasal dari apa yang ada di dalam kepala kalian. Bukan dari orang tua, bukan dari teman, bukan dari saudara, bukan dari luar, tapi yang menentukan mindset dan masa depan kalian adalah diri kalian sendiri dan mindset kalian dan cara memandang kalian terhadap hidup kalian. Kalau hari ini lu hidupnya susah, lu dari lahir miskin, oke, itu bukan salah lu, tapi karena kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kita bisa ini dilahirkan di keluarga presiden, di keluarga gubernur, kita juga bisa dilahirkan jadi orang kaya besok, tapi kita nggak ada yang tahu kita bisa dilahirkan di orang yang miskin atau keluarga yang biasa aja. Ya kita kan nggak pernah tahu, tapi itu kan nggak bisa kita kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol adalah gimana kita menjalani hidup ini gitu. Karena kalau kalian mati miskin, itu adalah salah kalian gitu. Jadi kalau kalian percaya kalian bisa kaya, bisa sukses, bisa jadi pemimpin, kalian bisa jadi orang yang punya otoritas dan bermain besar, maka tubuhmu, tindakanmu, keputusanmu semua akan mengarah ke arah sana. Makanya gue selalu tanamin ya afirmasi dalam kepala gue setiap pagi, setiap gue bangun pagi tuh, saya cinta diri saya bahagia, saya pasti bisa. Dan yang kedua adalah gue selalu mengatakan kalau setiap hari Tuhan punya rencana baru bagi saya. Dan saya juga selalu ngomong kalau apa yang ada di kepala gue menentukan apa yang gue percayai. Jadi oleh karena itu gue ubah perspektif gue dari yang gue nggak bisa, jadi gue bisa, gue pasti bisa sukses, gue pasti bisa kaya, gue pasti bisa jadi orang besar. Maka itu akan menentukan tindakan gue, tubuh gue, keputusan gue, supaya nantinya mau semuanya mengarah ke arah sana. Karena dalam hal uang ya, mindset itu penting banget. Karena banyak orang hidup dengan mindset, ya udah kita nabung aja kalau ada sisa. Nah, nabung kalau ada sisa. Gue tekan ini di sini, kalau ada sisa itu dengan artian lain menyisakan, bukan menyisihkan. Jadi kenyataannya si jarang ada sisa karena kalian merasa gini. Misalnya
misalnya gue nggak pakai contoh ratusan juta ya, gue pakai contoh 1 juta aja deh gitu. Misalnya kalian dikasih uang 1 juta rupiah sama orang tua kalian. Nah, oke, buat biaya hidup 500 ribu, buat mau beli boba misalnya 20 ribu, terus buat makan di luar sama teman 100 ribu gitu. Nah, kalian akan jajan terus karena kalian tahu, misalnya di tabungan kalian masih ada uang 200 ribu. Ya udah, selanjutnya 200 ribu mau beli apa? Ke Indomaret misalnya, atau misalnya kalian jajan pinggir jalan atau apa gitu. Nah, uang kalian akan habis tanpa bersisa kalau kalian merasa, wah, gue masih ada tabungan nih, gue masih ada sedikit, gue habisin gitu. Nah, banyak orang salah kaprah, bilang rezeki hari ini ya habisin hari ini, rezeki besok ya urusan besok. Itu salah besar. Kalau buat gue itu salah besar. Kenapa? Jadi gini ya guys ya. Jadi kalau kalau misalnya rezeki hari ini habisin hari ini, berarti kalian nggak ada tabungan dong untuk masa depan. Kalau misalnya kalian nanti sakit, amit-amit, atau ada keperluan mendadak, atau keluarga kalian ada keperluan mendesak, ya kalian mesti ada tabungan atau dana darurat paling nggak yang bisa membantu gitu loh. Karena tabungan darurat itu adalah daya ungkit atau leverage yang gue bilang di video-video gue sebelumnya. Nanti kalian bisa cek ya di video gue yang namanya yang judulnya ada leverage-nya itu. Nah, gue akan ngomong ya kalau daya ungkit atau leverage itu sangat berguna untuk membantu perekonomian kalian. Karena tanpa adanya dana darurat, kalian tuh nggak akan bisa survive gitu loh. Kalian iya hari ini habisin hari ini, tapi besoknya kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, kalian nggak ada uang, pusing akhirnya ngutang, pinjol, judolan. Gue juga nggak mau kalian terjebak sama sistem-sistem yang sesat itu tuh. Nah, jadi makanya gue selalu bilang menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi kalau kalian menyisihkan, misalnya kalian terima 1 juta, kalian langsung tabung buat investasi atau dana darurat, misalnya ya nggak usah banyak-banyak lah, 20-25%. Jadi sekitar 200 ribu atau 250 ribu udah kalian langsung tabung pas kalian terima duit. Terus 500 ribunya buat biaya hidup fix cost kalian, 250 ribu, ya 250 ribunya ya baru kalian bisa budgetin. Kalian misalnya mau jajan atau apa ya cuma tentang 250 ribu itu supaya kalian gak boros gitu. Nah, kenapa? Karena kebutuhan kita sebagai manusia itu kan akan terus bertambah ya. Nggak ada yang kebutuhan manusia berkurang tuh, nggak ada. Gua nggak pernah dengar ya. Karena kita sendiri itu nggak punya batas kalau nggak dikasih batas gitu loh. Kita selalu akan merasa kurang dan kurang kalau kita masih punya gitu loh. Nah, dan manusia itu nggak akan pernah puas. Itu sifat alami kita sebagai manusia gitu. Jadi gua saranin ya buat kalian ya, kalau kalian mau untuk membatasi diri kalian, ya kalian harus berani untuk kasih batas ke diri kalian. Self control kalian harus lebih besar daripada keinginan kalian. Jadi yang benar adalah setiap kali dapat uang, lu langsung sisihin untuk masa depan lu. Contohnya tuh bisa investasi kripto atau saham. Tapi inget ya, ini gue bukan ngajak, tapi kalau kalian mau investasi, kalian pelajarin dulu, jangan main masuk, jangan langsung FOMO gitu. Karena kalau kalian FOMO, akhirnya kalian bisa rugi gitu. Dan gue udah ngasain. Apalagi jangan temakan investasi kaya cepet ya. Wah, itu mau sesat itu nggak ada. Seumur-umur ya, kalian bisa langsung kaya dalam waktu instan, itu nggak ada tanpa ada namanya belajar, tanpa adanya ilmu. Baru sisanya nanti lu pakai buat kebutuhan hidup dan keinginan kalian. Ini bukan gue ngomong kalian harus pelit, beda ya. Tapi ini soal prioritas gitu. Jadi kalian harus bisa prioritasin mana yang penting dan mana yang enggak. Karena gue dulu juga begitu, gue boros orangnya. Tapi semenjak gue kenal dengan Timothy dan dengan mindsetnya itu, akhirnya gue mengerti ternyata gue harus siapin dana darurat dan juga investasi untuk masa depan gue supaya uang gue berlipat-lipat ganda gitu loh. Jadi setiap gue gajian, gue langsung tabung lah, ya paling nggak minimum 40-50% langsung gue tabung gitu loh, supaya 50%-nya itu doang yang buat gue biaya hidup gitu loh. Karena gue orangnya hemat, gue nggak pelit gitu, karena gue masih berbagi sama orang, gue masih berbagi supaya orang lain bisa makan gitu. Kalau orang lain lagi kesusahan ya gue bantu, masa gue terhantarin gitu loh. Makanya gue kalau lihat orang lagi
ngemis, udah susah makan, ya gue bantu. Kalau gue bisa bantu beliin makan, ya kenapa enggak gitu loh. Asal gue bukan manfaatin ya gitu. Oke, yang kedua, gue akan ngomong kenapa menyisihkan itu sangat powerful. Menyisihkan itu, uang itu artinya lu menghormati masa depan lu. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, menyisihkan itu tuh ya sama dengan savings rate lu gitu. Kalau savings rate tuh semakin besar, ya kemampuan keuangan kalian juga semakin besar, dimana kalian pasti akan punya fondasi keuangan yang lebih besar yang akan menyelesaikan banyak masalah di hidup kalian di masa depan. Karena kalau kalian bisa menyelesaikan masalah hidup kalian di masa depan, ya artinya kan lu menghormati diri lu kan, lu nggak stres dan lu punya financial freedom gitu loh. Kalau lu udah punya financial freedom, semua masalah tuh bisa selesai, lu nggak usah pusing gitu loh. Yang lu harus pikirin itu adalah bagaimana bisnis lu lancar, gimana keuangan lu lancar, udah itu, gimana cash flow lu itu lancar. Karena kalau keuangan lu nggak lancar, keuangan lu nggak bagus, dan lu nggak ada fondasi keuangan yang bagus, ya lu besok mau makan aja susah. Tuh lu udah punya anak, "Pak, aku mau main, aku mau jajan, aku lapar." Lah, masa lu bilang, "Papa nggak punya duit." Lah, papa nggak punya duit ya, terus nanti anaknya nangis dong. Istri malah lempar piring, lah kampret. Lah, gue udah banyak lihat tuh kejadian-kejadian kayak gitu ya, apalagi di daerah. Nah, makanya gue sangat kasihan sama kaum yang seperti itu ya. Makanya gue pengen merubah mindset kalian, supaya mindset kalian itu bisa untuk menyisihkan, bukan menyisakan, supaya kalian punya fondasi keuangan yang kuat, supaya kalian bisa nabung, bisa punya dana darurat, supaya masa depan kalian juga cerah gitu loh. Kalian nggak usah pusing, dan kalian bisa mencapai financial freedom. Apalagi buat anak-anak muda Gen Z yang sekarang udah mulai kerja, gue wanti-wanti banget buat kalian ya, supaya kalian sayang sama keluarga kalian, sayang sama keluarga, sama diri kalian sendiri, sayang sama keluarga kecil kalian di masa depan nanti kalau kalian udah nikah, supaya kalian nanti punya tabungan, kalian gak stres gitu loh. Karena biaya itu setiap tahunnya ada inflasi 15%. Kalau kalian cuma nabung di bank 100 juta, itu dalam 3 tahun akan cuma tersisa setengahnya. Oke, jadi pintar-pintar lah nabung uang, investasi uang, tapi jangan boncos juga karena lu nggak paham apa yang lu investasikan. Oke. Laki-laki itu harus jadi pemimpin ya gitu, karena ini penting banget ya buat lu dengerin. Karena laki-laki itu kan, apalagi gue nih sebagai laki-laki, gue udah mulai mikirin masa depan gue gimana, nanti kalau gue nikah gimana gitu. Bukan berarti gue harus lebih dominan dari pasangan gue, enggak gitu. Bukan soal ego, tapi ini soal tanggung jawab. Gimana lu jadi pemimpin kalau lu sendiri nggak tahu lu ngatur uang aja gimana gitu. Gimana lu mau bilang ke gue akan jagain kamu ya sayang, enggak gitu. Gimana lu nanti punya cewek gitu, lu sayang aku akan jagain kamu ya. Nah, emang cewek langsung percaya kalau lu aja finansial aja nggak ada. Gue tahu emang uang nggak segalanya, tapi kalau kalian nggak punya uang, hidup kalian juga susah gitu. Dan gue udah ngerasain di titik itu. Jadi gimana kalian mau jagain cewek lu kalau jagain diri lu sendiri aja lu nggak bisa gitu. Jadi pemimpin itu harus punya fondasi awalnya dulu buat memimpin orang lain. Lu harus mulai dari diri lu sendiri gitu loh. Jadi pemimpin itu lu harus bukan cuma bisa ngatur finansial ya sebagai cowok, lu juga harus dewasa secara emosional. Lu harus bisa manajemen waktu dengan baik, dan tentu aja ngatur keuangan lu. Cowok yang punya arah finansial yang jelas, yang bisa menyisihkan uang, yang gak foya-foya, itu punya daya tarik tersendiri loh. Walaupun lu gak ganteng, gue percaya lu pasti akan lebih menarik buat cewek-cewek di luar sana dibanding lu ganteng. Kalau lu nggak punya financial stability. Karena kalau lu stabil, lu tuh bukan cuma untuk hidup hari ini, tapi lu juga artinya lu juga mikirin hari esok gitu loh. Nah,
Makanya yang tadi gue bilang, menyisihkan itu tuh buat lu disiplin. Kalau lu punya habit menyisihkan, itu artinya lu punya suatu kebiasaan atau habit yang bikin lu disiplin. Karena kedisiplinan itu ada satu aspek yang seringkali nular ke aspek hidup yang lain. Mulai dari keuntungan ya, mulai dari keuntungan, keuangan, bisa ke pola hidup yang lain. Hanya dengan dari sekecil mindset aja itu bisa menentukan hidup kalian ke depannya gimana. Gitu. Yang bisa menentuin masa depan kalian bagus atau enggak. Sekarang gue akan bahas ya kalau misalnya cuma menyisakan. Bro, kalau cuma nyisain, misalnya gue cuma sisa 10.000 boleh kan? Gue nggak bilang nggak boleh. Kalau kalian emang bisanya cuma 10.000 ya silahkan gitu. Tapi sekarang bayangin deh, lu dapat gaji atau penghasilan, lu pakai buat makan, ngopi, jalan-jalan, Netflix, beli skincare yang kagak jelas, yang harganya mahal, mau beli apa, beli skin Mobile Legends lah, apa, atau Roblox atau apa, terus lu bilang, nanti deh nabung kalau ada sisa, bro, sadar, pada akhirnya nanti lu nggak ada nabung juga, 10.000 juga ambles, aduh, itu terjadi bukan karena lu nggak punya uang, tapi karena lu nggak punya rencana. Lu misalkan bukan karena lu nggak punya uang, tapi karena lu nggak punya rencana, bro. Menyisakan itu mindset pasif, nunggu ngikutin arus. Sementara menyisihkan itu adalah mindset aktif. Lu harus punya kendali dalam diri lu supaya lu bisa menyisihkan sebagian uang lu buat ditabung atau diinvestasikan. Lu yang ngatur uang lu, bukan uang yang ngatur lu. Nah, sini gua akan bagiin ya 5 cara praktis supaya bisa menyisihkan dengan baik. Oke, yang pertama, begitu kalian dapat gaji atau penghasilan, mau dari bisnis atau kerja, freelance, atau misalnya ya dropshipping atau apapun itu, gua nggak peduli, tapi langsung ambil 10-20% dan taruh di rekening terpisah dan atau unprofited, dan rekening itu kalau bisa jangan diganggu ya, kalau bisa kalian kunci supaya rekening itu terus bertambah. Tapi kalau buat gue, jujur aja gue berani untuk nyimpen 40-50% dari penghasilan gue untuk gue tabung supaya gue punya dana darurat ke masa depannya atau gue investasiin. Dan gue udah punya beberapa Bitcoin, saham, dan juga emas supaya gue juga diversifikasi supaya uang gue nggak cuma ngendep di bank. Yang kedua, anggap uang itu udah nggak ada ya. Jadi lu ngatur hidup lu sisanya dari 80-90% sisanya gitu. Tapi kalau buat gue ya sisanya dari ya 50-60% lah kira-kira. Jadi kalau gue udah nabung, maksud gue di sini kalau gue udah nabung atau investasi, contohnya misalnya gue punya 1 juta, gue tabung 400-500 ribu, ya udah anggap aja gue cuma punya 500 ribu, gue nggak punya uang sisanya gitu. Jadi lu cuma hidup dari 400-500 ribu sisanya gitu loh, dan itu harus cukup gitu, dan gue udah buktiin gue bisa gitu. Dan kalau bisa lu untuk pengeluaran yang harus langsung gitu, yang misalnya lu harus bayar tagihan air, tagihan listrik gitu, lu bayar duluan supaya lu nggak nunggak gitu. Dan kalau bisa pas lu gajian, lu coba atau sama bank lu supaya lu auto debit tuh misalnya gimana, udah misalnya gaji lu 3 juta, lu minta bang gue minta 20-30% langsung di auto debit ya buat ketabungan gue. Jadi akan ditarik tuh dari pas gaji kalian masuk, akan ditarik 20-30%-nya langsung masuk ke rekening tabungan kalian. Dan itu yang gue lakukan, karena itu langsung menyisihkan uang gue untuk gue bisa pakai untuk hal yang lebih berguna, dan sisanya gue pakai untuk kehidupan gue sehari-hari. Yang keempat, bikin tujuan fisik. 4, bikin tujuan spesifik. Misalnya dana darurat, nikah, modal usaha. Nah, kalau misalnya kalian ada nih udah umur 30, kalian mau nikah, terus misalnya kalian ada juga mau modal usaha, nah kalian bikin tujuan spesifik itu. Misalnya tahun pertama gue harus nabung 1 juta, tahun kedua 200 juta supaya gue bisa ketabung modal usaha. Atau kalian mau nikah nanti untuk mahalnya, untuk biaya pestanya, biaya gereja segala macam. Dan misalnya kalau kalian mau dana darurat, misalnya kalau kalian masih single, coba 3-6 bulan dari penghasilan normal kalian. Tapi kalau kalian misalnya sandwich giant atau kalian
kalian misalnya udah punya berkeluarga, ya kalau bisa ya 10 sampai 20 kali lipat gaji kalian, supaya dana itu bisa kalian pakai kalau tiba-tiba amit-amit kalian di PHK atau kalian kehilangan income, paling nggak kalian masih ada uang untuk hidup selama 10-20 bulan ke depan gitu. Yang terakhir, last but not least, punya catatan keuangan. Karena kalau nggak dicatat, uang itu nggak akan terasa keluar gitu. Jadi, lu bisa kontrol uang lu yang keluar dengan punya catatan keuangan itu. Misalnya hari ini gua ke Starbucks 50.000 gitu, terus gua beli sushi misalnya 15.000, terus gua beli masakan Padang itu gua beli 25.000. Ya udah gua jumlahin, gua catat dari mulai dari yang besar sampai yang kecil banget, kecil-kecil mericil, karena kecil-kecil mericil lama jadi besar. Nah, kalau kalian punya catatannya itu keatur kelihatan pengeluaran dan pemasukan kalian. Jadi kalian tahu berapa yang kalian bisa tabung dan berapa yang keluar sebagai biaya sehari-hari kalian. Jadi kalian tahu dalam tentang jumlah uang berapa penghasilan kalian dan juga pengeluaran kalian, dan kalian bisa tahu apakah kalian surplus atau minus setiap bulannya. Oke, jadi hidup ini bukan siapa yang paling kaya ya, karena uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi siapa yang paling bisa mengatur uang, maka dia yang punya, dia yang berhasil untuk menyelesaikan game uang ini dan hidup ini. Menyisihkan uang itu bukan cuma soal finansial, tapi juga soal harga diri. Karena sebagai cowok sejati, pemimpin sejati adalah dia yang bisa bilang, gue siap untuk jadi masa depan. Gue punya kendali dan gue yang bertanggung jawab. Dan mulai hari ini, gue minta lu jangan nyesel ya, udah karena lu cuma menyisakan, tapi sisiin dulu ya. Karena yang gue bilang tadi, disiplin itu dari menyisihkan itu membangun habit disiplin kalian dalam hidup kalian. Kalau kalian disiplin, pasti tercapai kok tujuan kalian. Kayak gue mau kurus, gue harus push up setiap hari gitu, dan gue harus menanamkan itu di otak gue. Gue nggak boleh males, gue nggak boleh ada alasan, gue harus push up setiap hari. Jadi itu ya guys untuk video kali ini. Kalau kalian setuju sama video gue dan kalian suka video ini, please like, subscribe, and comment di bawah. Gue pengen denger juga komentar lu di bawah, pengalaman lu gimana dari menyisihkan, apakah emang powerful, apa kalian juga ada pengalaman lain, misalnya kalian sandwich generation, terus misalnya menyisakan ternyata membuat kalian susah karena kalian harus nanggung banyak orang. Nah, nanti gue akan buatin video selanjutnya gimana caranya nabung bagi kalian yang sandwich generation. Jangan lupa share ke teman kalian yang masih suka bilang nabung mah nanti aja. Oke, nanti gue juga buatin ebook gue yang akan gue jual lewat link ID gue, lewat online shop gue, supaya kalian bisa beli. Nah, nanti gue akan posting juga di Instagram, di TikTok gue. Kalau kalian mau beli silakan, karena gue jualnya emang murah banget, cuma 20.000, dan kalian bisa punyanya itu lifetime. Okay guys, see you in the next video. Stay strong, stay wise, stay growing. Peace be with you. Gue Melvin, cabut.